Horas. Tak semangat sepertinya. Belum jam 12, belum makan siang. Horas. Baik, salam. Selamat siang, salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati, anggota DPRD Kota Batam, hadir bersama kita Bapak Udin P. Sihaloho, hadir juga Pak Jimmy Nababan, tentu yang kita banggakan Ketua DPB, DPP, PBSS, Bapak Parlin Sihombing beserta Ibu. Terima kasih Bapak ke Kota Batam. Sering-sering Kota Batam Pak. Tiap tahun Bapak hadir sini, tiap tahun akan berubah ini. Hadir Ketua Dewan Pengawas, Bapak Dharma Sihombing beserta Ibu. Hadir Ketua DPC, PBSS, Bapak Bangun Sihombing beserta Ibu. Tadi ada titip pesan juga, supaya memperhatikan marga Sihombing yang ada di pemerintahan. Di pemerintahan saya, Bapak Ibu sekalian, yang sudah punya jabatan level Eselon 2 dan Eselon 3. Eselon 2 baru pensiun, Bapak Sulaiman Nababan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat minggu ini akan saya lantik Pak Rudi Panjaitan menjadi Kepala Dinas Koimpo. Masih ada 2 lagi yang ikut saya. 1, lupa pula saya namanya. Tak dengar apa? Dengar Pak? Tunggu, lupa ingat saya. Yang ingat Pak Edo ada sini. Satu lagi beliau marga Hutagaul. Sekarang lagi jabat Kabid di Pemadam Kebakaran. Mudah-mudahan bergeser masuk ke eselon 3 senior Bapak Ibu sekalian. Kalau Edo dipertimbangkan lagi Do ya. Karena dia hobinya urusan lalu lintas, maka tetap dia lalu lintas Bapak Ibu sekalian. Baik, yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Harliman Sihombing. Makasih Pak Harliman. Ketua Organda kita Bapak Maston Tambunan. Ada tokoh kita. Tadi saya lupa, Udin, dia akan maju lagi DPRD Kota Batam dari Dapil Bengkong Batu Ampar Partai PDIP. Kalau Jimmy akan maju lagi dari Dapil Sukupang ya, Batu Aji Partai Golkar. Dan hadir bersama kita Ibu Horjani Hutagalung, akan maju DPRD dari Sukupang Batu Aji Sagulung Partai Nasdem. Dan hadir Pak Pesli Sihombing, tidak maju DPRD, tetap jadi pendeta saja. Dan hadir juga Pendeta Jam Peter Sihombing, makasih. Hadir juga Pendeta Maijen Sihombing, dan bapak-bapak ibu semua pengurus DPP. Ada sekjen tadi hadir katanya, dan bapak ibu semua yang hadir warga Kota Batam pada sore hari ini. Izinkan saya sampaikan 2 bait pantun. Ikan teri datang berduyun, anak gelama termakan umpan. Jadi tradisi di awal tahun, doa bersama mohon keselamatan. Hidup beradab berbudi bahasa, dalam bergaul hendaklah sopan. Silaturahmi erat satu marga, perkuat sinergi, bangunlah kemitraan. Baik Bapak Ibu, Ketua Panitia dan Ketua Sihombing, Bapak Ibu sekalian yang hadir, saya terima kasih banyak. Hari ini saya diundang kembali. Saya tentu berterima kasih. Ada beberapa hal sebagai kepala daerah, mungkin ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian.
Karena Bapak Ibu semua yang hadir adalah warga Kota Batam, asal Sumatera Utara. Bapak Ibu semua adalah warga Kota Batam, asal Sumatera Utara. Kalau saya asal Kota Batam tapi warga Sumatera Utara. Beda tak ya? Beda. Karena saya dinobatkan Bapak Ibu 2022, karena saya punya menantu dari Padang Sidempuan, maka pada waktu saya ke Medan Bapak Ibu sekalian, saya diberikan marga secara sah. Saya diberi marga Harahap Bapak Ibu sekalian. Dan istri saya diberi marga Nasution. Salam dari istri saya buat Bapak Ibu sekalian, tidak bisa hadir karena lagi di Batu Aji. Karena kegiatan Sabtu Minggu biasanya full, jadi kita bagi-bagi supaya semua yang mengundang bisa kami hadir. Itu pun masih tidak bisa kami hadir karena jumlahnya terlalu besar dan waktunya hampir bersamaan Bapak Ibu sekalian. Tapi kita coba hadir di Bapak sekalian, maka salam dari istri saya buat Bapak Ibu warga Siombing yang ada di Kota Batam yang kami cintai. Ibu Bapak sekalian, saya kira Bapak Ibu kita semua hidup Kota Batam sudah cukup lama dan sudah paham betul karakteristik di Kota Batam yang kita cintai. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semua kita yang Kota Batam boleh kategori aman dan damai, kita hidup di Kota Batam yang kita cintai. Yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan atas perjuangan kita semua. Kota Batam kategori kota yang baik ekonominya dibanding daerah lain yang ada di Republik Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi, hampir 6,84%. Dibandingkan dengan nasional 5,3%, dibandingkan dengan provinsi 5,08%. Artinya apa? Artinya Batam penyumbang ekonomi yang terbaik di Provinsi Kepulauan Riau dan di Republik Indonesia ini. Tentu ini harus kita jaga sama-sama. Kita adakan perubahan, kita bikin kekompakan supaya pertumbuhan ini tahun depan atau tahun ini akan dirilis tahun depan akan bangkit di angka 7% ke atas Bapak Ibu sekalian. Ini bisa kita capai tidak lain kekompakan kita semua, termasuk hari ini. Kita hadir bersama-sama Marga Siombing, tentu saya titip kepada kita untuk mengembangkan, membangun dan menjaga Kota Batam. Kita mulai dari individu kita sendiri. Kalau semua individu sudah menjaga diri sendiri, hanya satu kata, Batam insya Allah aman. Tapi kalau kita tidak mulai dari diri kita, maka sulit untuk kita menjaga orang lain. Karena dalam agama juga diajarkan, sebaik-baiknya manusia, manusia itu berguna untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia, manusia itu berguna untuk orang lain. Kita yang ada, kita sampaikan diri kita, supaya berguna untuk orang lain Bapak Ibu sekalian. Kalau semua kita punya prinsip demikian, saya yakin Kota Batam, Provinsi, Indonesia dan bahkan dunia akan aman damai, sehingga kita akan hidup aman di dunia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, karena saya lagi membangun bersama DPRD dan BP Batam, saya butuh dukungan Bapak Ibu sekalian. Mau cepat, mau lambat kita membangun, ada tangan kita semua. Kami hanya perencanaan dan eksekutor. Tapi eksekutor bisa berhasil kalau semua kita kompak. Maka pada kesempatan berbahagia ini saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang lagi kita bangun. Ini butuh dukungan seluruh masyarakat Kota Batam, termasuk Ketua DPP, PBSS tadi. Beliau siap untuk membangun Kota Batam. Kalau siap menerima, tergantung sumbangsi apa yang beliau akan berikan kepada Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Karena manusia tidak bisa berdiri sendiri meskipun saya wali kota, meskipun saya Kepala BP Batam, meskipun ada DPRD, tidak mungkin berdiri sendiri. Tapi semua kekuatan, semua kemampuan kalau kita akomodir menjadi satu, maka dia akan jadi kuat Bapak Ibu sekalian. Maka saya butuh dukungan Bapak Ibu sekalian dalam kita membangun Bandara Hang Nadim. Saya tidak pernah bosan-bosan menyampaikan ini dimanapun saya berada. Karena Bapak Ibu perlu tahu, karena hasil pembangunan nanti akan membawa perekonomian lebih baik buat Kota Batam. Kalau ekonomi lebih baik, Bapak Ibu tidak aktif mengembangkan ekonomi, maka bandara ini akan sia-sia.
bandara begitu indah akan dibangun Bapak Ibu sekalian, ada unsur ekonominya besar sekali di situ. Jadi Pak Ketua DPP, kalau AMDAL-nya sudah selesai, karena AMDAL-nya ada di pemerintah BP Batam, satu kawasan bandara izin dari RIB-nya sudah keluar oleh Menteri Perhubungan, dan AMDAL-nya secara menyeluruh insya Allah sudah kita urus. Bapak nanti mencari posisi lain saja, karena bandara yang begitu indah Ibu, ini tidak gunakan APBN, ini murni dari swasta. Maka kita berharap 2025 bandara ini kita akan usahakan selesai dan bisa dinikmati oleh kita warga Kota Batam dan nasional, bisa masuk ke Kota Batam kita cintai. Ibu Bapak sekalian, kalau bandara ini selesai, maka jumlah penumpang menurut saya akan meningkat kalau Bapak Ibu semua kita aktif menyiapkan sesuatu yang orang datang dia bisa menikmati. Infrastruktur umum sudah saya bangun begitu indah, tapi manusia tidak cukup itu. Ada tambahan lain seperti hari ini, sudah jam 12 siang, alhamdulillah makanan belum keluar-keluar juga. Itu yang menjadi syarat utama kita hidup di dunia ini. Makan perut, kalau perut sudah diisi, saya yakin pikiran kita akan bersih dan cerdas. Maka kalau seandainya bandara ini selesai, kita bisa menghadirkan atau kapasitas bandara bisa sampai 40 juta sampai 50 juta. Siapa yang bisa mendatangkan manusia sebanyak itu? Muhammad Rudi? Tidak. Saya hanya membangun fasilitas. Yang bisa mendatangkan ini adalah kita semua yang tinggal Kota Batam. Kita jadilah pelayanan yang terbaik untuk mereka. Kita jadilah pelayanan terbaik untuk mereka. Kalau sudah kita layani seorang baik, insya Allah semua akan hadir di Kota Batam. Sama hari ini, saya hadir di Pangkuan Sihombing. Saya diterima, ditarik sampai masuk ke dalam, layanan cukup sempurna buat saya. Maka kapanpun nanti diundang Marga Sihombing, insya Allah saya akan hadir selalu di tempat ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sama seperti bandara yang kita bangun ini. Bandara yang kita bangun megah, kalau penyambutannya tidak sesuai dengan hati mereka, maka mereka tidak akan masuk ke sini. Itu baru di bandara, sampai masuk ke kota, apa yang mau dicari? Karena Indonesia adalah multi etnis dan multi agama, maka semua kita wajib untuk menyiapkan itu. Karena yang datang bukan satu agama, bukan satu suku, semua akan datang ke sini. Maka yang hadir depan saya, mari kita bikin sesuatu yang menarik. Mudah-mudahan makanan Marga Sihombing, makanan terenak, sehingga nanti kalau mereka datang Marga Sihombing, dia akan tanya, di mana ada makanan Sihombing yang enak? Siapa yang buat? Kita semua. Ya Pak Pesli ya. Dulu 86, saya pernah jadi ajudannya Pak Kapolres. Beliau paling suka menyuruh saya membeli saksang Bapak Ibu sekalian. Maka saya nggak pernah lupa. Artinya apa? Artinya terserah Bapak Ibu sekalian. Itu tinggal kita urus saja. Karena saya ingin multinya etnis di Kota Batam harus kita gunakan untuk membangun ekonomi yang kita bangun hari ini. Karena bandara selesai Bapak Ibu, ini harganya tidak murah. Biayanya tidak kecil, sayang kalau tidak kita nikmati, kita manfaatkan jadi pertumbuhan ekonomi kita masing-masing pribadi. Yang kedua Ibu Bapak sekalian, setelah bandara ini selesai, maka jalan lagi kita bangun. Jalannya akan saya usahakan selesai sampai ke bandara pada Desember 2023 ini. Jalan akan terbuka 5 lajur kiri dan kanan, agar kita yang menggunakan kendaraan merasa selesa dan puas atas jalan yang kita gunakan ini. Kalau ini bisa selesai Bapak Ibu sekalian, Kota Batam sampai ke Nagoya jalannya sudah bertaraf internasional. Kalau sudah ini selesai, tinggal mengarah lagi dari Batam Center masuk ke sini Bapak Ibu sekalian, ke Panbil sampai ke Sagulung, sampai ke Batu Aji. Kita akan usahakan jalannya akan selesai semua pada tahun 2029. Pada waktu itulah orang akan berbicara, Batam sudah bertaraf internasional, maka kita sebut waktu itu Batam kota baru buat rakyat Kota Batam yang saya cintai. Ibu Bapak sekalian, apa yang saya sampaikan tidak akan terwujud
kalau sebagian kecil kita tidak mendukung bersama-sama. Kota Batam indah bukan karena jalannya. Kota Batam indah karena masyarakat dan rumah masyarakatnya. Siapa yang akan memperbaiki, menjaga lingkungan kita? Saya titip sebagai wali kota Batam kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang harus ikut menjaga lingkungan supaya nanti orang ke kota Batam berbicara. Luas kota Batam 415 km persegi, masyarakatnya kompak semua, rumahnya bersih semua, indah semua. Mari kita wisata kota Batam supaya kita bisa menikmati apa yang disampaikan. Bahwa kota Batam miniatur Indonesia, kota yang betul-betul dibangun menjadi satu kota modern untuk kita nikmati bersama. Saya titip terakhir, mari kita jaga kota Batam bersama-sama, kita jaga kekompakan, tak usah kita saling menyinggung. Soal agama urusan kita masing-masing, soal kehidupan kita masing-masing, tapi soal kehidupan bersama itu adalah milik kita bersama yang harus kita padukan antara satu dengan yang lain. Kalau ini bisa kita jaga, insya Allah Batam 2029 benar-benar kota modern, kota maju, kota baru akan kita nikmati Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak sekalian, sebelum saya tutup, tentu ada satu hal buat Ketua DPP. Kalau memang ini di bidang Bapak, saya tidak tahu persis. Bahwa saya lagi mendesain untuk pembangunan LRT akan dibangun di kota Batam ini. Penggal pertama akan saya selesaikan adalah dari Batam Center ke Bandara Hang Nadim yang baru Bapak Ibu sekalian. Kalau ini bisa selesai menjadi contoh, maka betul-betul satu kota yang maju modern, transportasi umumnya menjadi syarat utama. Kenapa? Kalau hari ini saya membangun jalan begitu lebar, pertumbuhan penduduk kira-kira hampir 8%. 4 tahun lagi macet lagi Bapak Ibu sekalian. Maka salah satu transportasi umum yang tidak gunakan landasan jalan umum hanyalah transportasi LRT karena dia khusus. Kalau ini bisa kita jadi, maka ada 20% nanti masyarakat kota Batam akan menggunakan LRT ini. Maka jalan tanah sudah berkurang dari kendaraan bermotor. Kalau berkurang, maka yang saya bangun ini bisa bertahan sampai 20-30 tahun ke depan. Artinya inilah kota baru yang harus kita persiapkan bersama-sama supaya Batam yang kita gaung-gaungkan hari ini, Batam kota baru, Batam kota baru, Batam kota baru akan terwujud memang baru berstandar internasional Bapak Ibu sekalian. Baik Ibu Bapak sekalian, saya kira itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada panitia, kepada Pak Pendeta, kepada seluruh tokoh-tokoh Siombing. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian semua akan berjalan baik. Mari kita bersatu padu. Apapun yang terjadi, apapun permasalahan pangan, saya mohon kepada kita semua, terutama para orang tua kita, mari kita duduk bersatu. Gak usah timbulkan egois pribadi, sehingga akan jadi benturan yang rugi adalah kita dan anak cucu kita. Apa permasalahan, saya mengajak Bapak sekalian, mari kita duduk sama-sama. Karena saya yakin seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan menciptakan dunia ini, tidak ada satu masalah pun yang tidak terselesaikan. Maka Allah memberikan akal pikiran kepada kita, makhluk yang berakal, gunanya untuk kita berpikir bagaimana kita menyelesaikan semua permasalahan yang ada di dunia ini. Kalau saya tidak mampu, saya akan minta bantu yang lain tidak mampu akan minta lain. Maka jumlah manusia yang begitu banyak, Allah ciptakan tidak ada lain untuk kita bisa koordinasi untuk menyelesaikan dan membangun dunia yang telah diciptakan Allah kepada kita. Makanya kalau terjadi sesuatu, saya titip kepada kita seluruh ketua-ketua paguyuban, Pak bangun, mari kita selesaikan supaya tidak muncul ke atas, sehingga orang akan percaya yakin bahwa Batam kota aman untuk dihuni seluruh manusia, dunia dan nasional. Bukti nyata, Batam urutan ketiga kota layak huni yang pertama ada di Provinsi Banten. Kita urutan nomor 3, maka banggalah jadi tinggal kota Batam, karena kota Batam kota layak huni. Sebelum saya tutup Ibu Bapak sekalian, bahwa ada satu hal membahagiakan kita semua, bahwa kota Batam kita dinobatkan menjadi satu kota, seperti mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang ada di Medan oleh Wali Kota Medan, kira-kira 4-5 bulan lalu. Batam sudah masuk kategori itu. Jadi kita sudah masuk kategori Bapak Ibu sekalian yang mampu menyelesaikan asuransi
kesehatan buat masyarakat Kota Batam di atas 95%. Maka besok, Ibu Bapak sekalian, yang kekurangan 4% lebih, yang tidak punya kartu BPJS, maka besok atau kemarin sudah boleh berobat ke rumah sakit, dan rumah sakit tidak akan menolak lagi bahwa menanya kamu tidak punya kartu kesehatan dan tidak boleh berobat. Itu sudah tidak boleh ditanya lagi, dan seluruh yang tidak punya kartu akan diobati tagihannya kemudian ke pemerintah Kota Batam. Kesepakatan akan kita tanda tangan karena besok Senin saya akan ke Jakarta, akan mendapat piagam penghargaan dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk kategori yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Artinya inilah yang saya persembahkan sebagai pemerintah, sebagai Wali Kota Batam kepada Bapak Ibu sekalian. Karena saya kepingin hidup rakyat Kota Batam harus sehat. Kalau sehat, saya yakin tidak akan timbul pemikiran macam-macam. Kalau sudah tidak punya pikiran macam-macam, kota ini akan lebih cepat maju. Meskipun sudah ketinggalan, kita yakin dalam waktu dekat akan bangkit seperti roket naik ke langit, Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Mudah-mudahan kompak semua. Salam. Salam. Horas.